Saya dari mahasiswa Universitas Hasanuddin ingin melakukan penyuluhan, pencegahan dan penanggulangan bencana alam itu berupa bumi di desa Dimoro ini, Bu. Apa bisa dibantu, Ibu? Oh iya, bagus. Rencananya kapan? Mungkin bisa minggu ini, Ibu. Kami laksanakan penyuluhan itu, Ibu. Oh iya, saya telepon begitu ini udah pulang katanya. Oh iya, baik, Bu. Assalamualaikum Bu RT. Halo, waalaikumsalam Ibu Desa. Ada apa? Ini ada mahasiswa dari Unhas mau penyuluhan tentang pencegahan dan penanggulangan bencana gempa bumi. Bisa mungkin dikumpulkan warganya pada hari Kamis minggu ini di Balai Desa. Oh iya, baik Ibu Desa, saya akan kumpulkan warga untuk ke Balai Desa hari Kamis. Oh iya Bu RT. Oh iya, siap. Makasih Bu RT. Assalamualaikum. Baik Ibu, waalaikumsalam. Ini saya sudah berhubungi Bu RT, katanya sudah bisa nanti hari Kamis dikumpulkan warganya di Balai Desa. Kita nanti datangnya hari Kamis itu. Oh iya, baik Ibu. Terima kasih kali Ibu di atas bantuannya. Saya permisi dulu, Ibu. Iya, baik. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum penyuluhan ini dimulai, kami ini akan memberikan kuesioner untuk ibu-ibu untuk mengetahui apa yang sebelumnya itu tahu tentang gempa bumi. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu-Ibu. Pagi. Terima kasih sudah hadir di tempat ini untuk mendengarkan penyuluhan yang dimana itu kesiapsiagaan bencana alam gempa bumi. Yang terhormat Ibu Kepala Desa, yang terhormat Ibu RT dan Ibu RW serta pemateri. Sebelumnya perkenalkan, saya sebagai MC atau pembantu acara pada pagi hari ini. Saya atas nama Nurila dari Fakultas Keperawatan Universitas Hasanuddin. Pertama-tama puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita bisa hadir di tempat ini guna mendengarkan
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati narasumber kita hari ini, Ibu Aulia bersama rekan-rekan tim penanggulangan bencana keperawatan Unhas, dan serta yang saya banggakan seluruh warga desa yang hadir pada acara pagi ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti kegiatan kesiapsiagaan bencana alam dan gempa bumi. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, kita semua menyadari bahwa wilayah kita khususnya desa Mamboro ini berada dalam daerah yang memiliki potensi ancaman bencana yang pernah terjadi sebelumnya. Salah satunya itu gempa bumi, di mana peristiwa ini tidak bisa kita duga kapan datangnya. Namun karena itu kita tidak bisa hanya pasrah, melainkan harus berupaya maksimal untuk siap dan siaga menghadapi dampak buruk dari bencana ini. Saya sangat mengapresiasi kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Kehadiran ini menunjukkan tingginya kesadaran dan kepedulian kita bersama terhadap keselamatan. Semoga dengan adanya kegiatan penyuluhan hari ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman kita tentang mitigasi bencana dari gempa bumi, serta kita dapat memperhatikan dan menyebarluaskan ilmu yang kita dapat kepada keluarga dan tetangga sekitar. Bersama-sama kita dapat membangun desa Mamboro ini menjadi desa yang tangguh akan bencana. Mari kita jadikan kesempatan ini sebagai langkah awal kita untuk hidup lebih aman dan tenang, karena kita sudah siap menghadapi segala kemungkinan. Mari kita sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim untuk membuka acara kegiatan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, itulah tadi sambutan dari Ibu Kepala Desa. Jadi untuk ibu-ibu, marilah kita mendengarkan materi tentang kesiapsiagaan bencana alam gempa bumi. Untuk pemateri, saya persilahkan. Terima kasih moderator atas kesempatan, waktu dan tempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Desa, yang terhormat Ibu RT RW yang sempat hadir. Kemudian saya ucapkan terima kasih banyak kepada masyarakat yang berpartisipasi pada kegiatan kita hari ini, dan yang saya banggakan teman-teman tim penanggulangan bencana keperawatan Unhas. Jadi di sini kami akan memberikan sedikit terkait dengan bagaimana pencegahan dan penanggulangan dampak buruk bencana gempa bumi. Sebelum kita ketahui apa itu gempa bumi, di antara ibu ada yang tahu kalau terjadi gempa bumi kita apa yang harus kita lakukan, apa yang ibu-ibu lakukan ketika terjadi gempa bumi, karena sebelumnya di daerahnya kita ini sudah pernah terjadi gempa bumi. Ya, dengan ibu siapa? Baik, tadi pertanyaannya apa yang dilakukan ketika terjadi gempa bumi? Setahu saya itu kita harus menyelamatkan diri. Apabila di dalam ruangan mungkin bisa berlindung di bawah meja yang kokoh gitu. Terus ya kita juga bisa, kalau misalnya di ruangan atau menghindari gedung-gedung yang tinggi, kita bisa berlari ke lapangan yang terbuka gitu. Terima kasih Bu Renita, jawabannya sudah cukup bagus ya. Mungkin sebentar saya tambahkan
mengenalkan lagi bagaimana tahap-tahap untuk penanggulangan dampak buruk bencana ini. Kita apresiasi dulu Ibu Radita. Baik, seperti yang kita ketahui bahwasanya wilayah kita, khususnya wilayah Mindoro ini, pernah terjadi gempa bumi yang disusul oleh gelombang tsunami yang memakan banyak korban, sehingga perlu tindakan-tindakan pencegahan terkait dengan bencana yang kemungkinan buruknya akan terulang, karena di mana wilayah kita ini rawan terhadap gempa bumi. Gempa bumi itu apa sih? Jadi gempa bumi adalah getaran yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi yang secara tiba-tiba di dalam kerak bumi. Energi ini biasanya dilepaskan karena pergerakan lempeng tektonik, aktivitas vulkanik, atau kejadian manusia seperti ledakan besar dan tambang runtuh. Fenomena ini merupakan salah satu peristiwa geologi paling destruktif yang dapat menyebabkan kerugian besar pada manusia dan lingkungan. Seperti yang kita ketahui di daerahnya kita, di lingkungannya kita ini yang terjadi itu gempa tektonik. Di atas Ibu bisa lihat jenis-jenis gempa bumi. Ada gempa bumi runtuhan terjadi di daerah tambang atau gua yang runtuh. Kemudian ada gempa bumi vulkanik, di mana gempa yang terjadi ini akibat aktivitas gunung Merapi. Kemudian gempa tektonik yang pernah kita rasakan ya, disebabkan oleh pergeseran lempeng tektonik. Kemudian yang keempat, gempa akibat terjadinya meteor yang menuju permukaan bumi dan tapi ini jarang menimbulkan gempa. Faktor-faktor terjadinya gempa bumi seperti yang saya jelaskan tadi, itu adanya permukaan bumi terpecah menjadi segmen-segmen besar yang disebut lempeng tektonik. Jadi proses terjadinya gempa bumi ini terjadi secara alamiah. Kita tidak bisa mencegah terjadinya gempa bumi. Ketika terjadi perpecahan ini, maka patahannya akan terjadi pergeseran dan tekanan yang sangat besar dari sepanjang batas lempeng, sehingga batuan pada kerang bumi akan menahan tekanan ini hingga batas elastisitasnya. Jadi sudah tidak mampu, batu-batu ini tidak mampu lagi menahan lempeng-lempeng ini, maka batuan akan patah atau bergeser secara tiba-tiba dan melepaskan energi yang terakumulasi dalam bentuk gelombang seismik yang kita rasakan sebagai gempa bumi. Jadi akibat dari tekanan yang tidak dapat ditahan lagi yang mengakibatkan getaran yang kita rasakan sebagai gempa bumi. Sehingga apa yang perlu kita lakukan? Tentu saja kita harus melakukan mitigasi. Apa sih mitigasi itu? Jadi mitigasi adalah rangkaian tindakan yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana. Seperti yang kita ketahui bahwa gempa bumi itu tidak bisa kita cegah, tidak bisa kita tahan, karena gempa bumi terjadi secara alamiah, proses alami. Sehingga apa yang bisa kita lakukan yaitu mengurangi risikonya. Dengan apa? Ya, Ibu bisa lihat di atas cara untuk mengurangi risikonya. Pertanyaannya, bagaimana sih kita mengurangi risiko buruk terhadap bencana gempa bumi? Kita bisa lihat, pertama kita bisa melakukan antisipasi sebelum terjadinya gempa bumi. Yang pertama, kenali struktur karakteristik gempa dan pastikan struktur rumah aman,
evaluasi dan renovasi. Seperti kita ketahui di daerahnya kita itu terjadi gempa vulkanik, sehingga yang harus kita pastikan itu struktur rumahnya kita aman dari fondasinya, apakah dia kuat atau bagaimana terkait dengan renovasinya. Selanjutnya pahami lingkungan lokasi pintu lift, tangga darurat dan daerah aman. Untuk lingkungan, mungkin kita bisa lihat di lingkungan sekitarnya ibu-ibu ya, kalau ada lapangan itu bisa menjadi tempat perlindungan pertama ibu ketika berada di rumah. Tapi bagaimana kalau di luar rumah, di gedung-gedung, tempat ibu bekerja atau mall, mungkin ibu lagi liburan atau apa, dan berada di dalam gedung yang memiliki lift, itu ibu harus mengetahui bagaimana cara pertolongan di dalam lift, bagaimana tempat ibu berada, jalur evakuasinya seperti apa, di mana titik kumpulnya. Selanjutnya atur perawatan agar menempel kuat dan cek benda gantung agar tidak jatuh saat gempa. Biasanya kan di rumahnya ibu-ibu mungkin ada figuran-figuran atau foto-foto keluarganya ibu-ibu. Nah itu pastikan agar menempel kuat dan tidak dapat gampang jatuh ketika terjadi gempa bumi. Selanjutnya simpan bahan mudah terbakar di tempat aman serta matikan air, gas dan listrik saat tidak digunakan. Jadi mungkin bukan hanya saja pada saat gempa bumi ya, bahan-bahan yang mudah terbakar ini harusnya menjadi perhatiannya kita untuk tetap aman. Terkait dengan gas dan listriknya, kita harus memastikan ketika sebelum pergi atau sebelum tidur kita harus memastikan bagaimana gas dan listriknya ibu-ibu. Selanjutnya sediakan tas siaga yang berisi perlengkapan darurat seperti senter atau lilin, ketiga obat-obatan, makanan dan minuman siap saji, uang tunai, buku tabungan dan dokumen penting, peralatan mandi, pakaian dan peralatan ibadah. Baik, ini adalah tas siaga di mana isinya yaitu P3K, di mana dia ada obat-obatan juga. Nah, terus di sini makanan siap saji, pastikan ibu-ibu ada makanannya yang lama expirednya. Terus alat sholat, terus alat mandi ya ibu-ibu, terus lilin. Nah di sini bisa juga pakai senter. Setelah itu pakai ada pakaian juga ya, pakaian. Setelah itu dokumen maupun buku tabungan. Mungkin itu saja, saya kembalikan. Jadi itu tadi ibu terkait dengan tas siaga ya, yang berisi terkait dengan perlengkapan darurat. Mungkin setelah kembali dari sini, ibu sudah bisa diskusikan dengan keluarga-keluarganya, dan harusnya dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah itu mewajibkan setiap orang ada tas siaganya. Mungkin juga kalau dari kepala desa bisa diprogramkan terkait dengan perlengkapan daruratnya. Mungkin kita bisa sama-sama bekerja tas siaga. Baik. Selanjutnya tentukan antisipasi apa lagi yang harus kita lakukan sebelum terjadi gempa bumi, yaitu tentukan 2 titik kumpul, satu dekat rumah yang aman dan satu di luar rumah lingkungan. Jadi ibu pastikan bahwasanya ada di sekitar rumahnya ibu itu lingkungan yang aman terhadap ketika terjadi gempa bumi, aman dari reruntuhan. Namun pada titik satu ini yang dekat dari rumah
tetapi ada satu yang disiapkan oleh aparat desa terkait dengan titik kumpulnya. Mungkin ada perwakilan ibu-ibu yang tahu di mana titik kumpulnya? Saya tahu. Iya, ada di samping gudang itu ada jalan naik ke atas dari pinggir pantai dekat rumah. Di situ ada di sini ibu, di situ ada jalan naik ke atas. Di situ tuh di lapangan dari sampingnya itu gudang di belakang. Iya. Jadi itu ya titik kumpulnya berada di samping gudang. Iya, kenapa? Iya. Mungkin ibu semua juga sudah tahu ya, mungkin sudah disosialisasikan sama aparat desa yang awal. Selanjutnya persiapkan beberapa alternatif komunikasi apabila ponsel tidak berfungsi. Ini biasanya warga tidak memilikinya, tapi mungkin dari aparat desa ada ya. Jadi ini bisa menjadi alat komunikasi untuk komunikasi kepada pihak-pihak yang dapat memberikan bantuan secara cepat. Selanjutnya, pelajari pertolongan pertama serta cara melindungi diri saat gempa bumi. Nah, ini adalah penyelamatan diri dan evakuasi saat terjadi bencana alam gempa bumi. Bagaimana apa yang harus kita lakukan saat kita berada di dalam ruangan? Jadi, pertama, jauhi kaca, jendela atau benda yang dapat jatuh, karena ini akan berisiko cedera kepada kita ya. Kemudian jika tidak ada tempat berlindung, lindungi kepala dengan tangan. Jadi kita harus melindungi bagian kepala ini adalah organ vital ya, jadi harus kita lindungi dari peruntuhan. Kemudian segera berlindung di bawah meja yang kuat atau di samping furnitur yang kokoh. Saya gambar di atas. Jadi ketika kita berada di dalam ruangan dan kita tidak bisa segera keluar dari ruangan, pastikan kita selamat dulu dari kemungkinan peruntuhan. Bisa dengan bersembunyi di bawah meja yang kuat. Selanjutnya, bagaimana jika kita lagi mengendarai mobil? Jadi yang harus kita ketahui, kita harus menepi, kita harus segera menepi, jauhi persimpangan, jauhi jembatan dan bangunan tinggi. Kenapa harus? Karena jembatan dan bangunan tinggi ini sangat berisiko terjadi kerusakan pada saat gempa bumi, terutama bangunan-bangunan tinggi. Segera matikan mesin, gunakan rem tangan. Kenapa harus? Karena kalau tidak kita menggunakan rem tangan, bisa saja mobilnya kita ini jalan sendiri yang akan mengakibatkan cedera pada orang lain. Jadi kita harus pastikan menggunakan rem tangan, kemudian segera turun dan evakuasi ke daerah yang aman. Daerah yang aman itu seperti apa? Yang jauh dari bangunan-bangunan tinggi. Dan selanjutnya, bagaimana jika kita berada di luar ruangan? Yang harus kita jauhi adalah bangunan-bangunan, tiang listrik, pohon atau benda yang dapat terlumpuh. Kemudian pada saat kita menjauhi benda-benda tinggi, pastikan lagi kembali bahwa kepala ibu-ibu semua terlindungi, bisa menggunakan tas, bisa menggunakan tangannya ibu-ibu, apapun yang bisa dijadikan sebagai pelindung. Kemudian bergerak ke area terbuka dan hindari retakan tanah. Selanjutnya, seperti yang kita ketahui bahwa kita ini berada di wilayah sekitar pantai, jadi maka segera menjauh dari pantai untuk menghindari potensi tsunami. Kemudian jika guncangan kuat atau lama, lakukan evakuasi mandiri. Kenapa? Karena guncangan kuat dan lama ini yang berpotensi dan sangat berpotensi terjadinya tsunami. Sehingga ibu bisa melihat tanda-tandanya, kalau guncangannya itu kuat dan lama, berarti susah melakukan evakuasi mandiri ke tempat yang tinggi karena kemungkinannya akan terjadi tsunami. Kemudian jika berada di sekitar pegunungan, hindari area rawan longsor dan bergerak ke lokasi yang lebih aman.
gempa bumi terjadi, periksa kondisi diri dan orang di sekitar. Jadi kita memeriksa apakah ada orang yang cedera atau diri kita apakah kita cedera, itu harus segera dilakukan tindakan. Kemudian hindari bangunan yang retak atau berpotensi rubuh. Jadi selama kita berada di titik yang aman menurut kita, selanjutnya kita bergeser ke titik kumpul. Jadi selama kita proses bergeser ke titik kumpul itu kita harus menghindari bangunan-bangunan yang retak dan berpotensi roboh. Kemudian ikuti informasi resmi dari pihak berwenang, bersiap untuk menghadapi gempa susulan. Jadi ikuti informasi resmi dari pengelola bencana, di mana kita bisa mendengar informasinya apakah ada gempa susulan. Jadi informasi-informasi itu bisa diterima dari aparat-aparat desa. Jadi kesimpulannya, mitigasi gempa bumi itu adalah langkah pencegahan yang harus kita pahami dan kita terapkan oleh semua orang, kita semuanya, dengan mengetahui cara mempersiapkan diri sebelum gempa bumi, bagaimana tindakan yang kita lakukan saat terjadi gempa bumi, dan mengelola situasi setelah gempa bumi. Mungkin itu saja ya. Dan untuk penguatannya, mungkin dari teman-teman tim bisa membagikan leaflet. Jadi ini ada leaflet. Di sini ada tindakan-tindakan yang bisa dilakukan. Ibu bisa baca kembali seperti yang saya jelaskan tadi ya, bagaimana antisipasi saat sebelum terjadi gempa bumi, setelah terjadi gempa bumi apa yang dilakukan. Mungkin bisa juga dijelaskan ke keluarga-keluarganya ya, untuk menyenangkan kita semua. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baiklah ibu-ibu, itulah tadi materi dari partner saya. Mungkin kita bisa aplaus untuk pemateri yang pagi hari ini. Baik, terima kasih. Apakah saya buka sesi tanya jawab ya ibu-ibu? Siapa tahu ada yang ingin bertanya, mungkin bisa angkat tangan. Oke, baik ibu, dengan siapa? Ibu Atika. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya nama Ibu Atika. Nah, saya mau bertanya, kalau misalnya sudah kita ada di titik kumpul, nah terus apa yang mau dilakukan? Kalau misalnya ada mungkin di titik kumpul, mungkin bisa dijelaskan nih. Terima kasih. Oke, baik sekali. Pertanyaan Ibu Atika sangat bagus ya dan menarik. Mungkin saya berikan ke pemateri untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Atika. Baik, jadi pertanyaannya tadi itu apa yang dilakukan kalau sudah berada di titik kumpul ya. Jadi yang harus kita lakukan itu satu, pastikan kondisi kita tidak cedera. Kalau kita cedera, maka segera laporkan diri ke aparat desa yang ada di titik kumpul. Kemudian selanjutnya dengar informasi apakah ada akan berpotensi gempa bumi susulan. Jadi sebelum ada informasi dari aparat desa untuk kembali ke tempat masing-masing, itu harus kita dengarkan dulu informasi dari aparat desa. Arahannya seperti apa? Apakah tidak ada terjadi gempa susulan? Kalau tidak terjadi, ibu-ibu bisa kembali lagi ke rumahnya. Tetapi kalau berpotensi gempa susulan dan berpotensi tsunami, maka aparat desa akan berkoordinasi untuk mengarahkan ibu sekalian ke tempat pengungsian seperti itu. Mungkin itu saja. Baik, itulah tadi jawaban dari pertanyaan Ibu Atika. Bagaimana dengan Ibu? Apakah sudah mengerti? Baik, terima kasih. Baik ibu-ibu, mungkin kita evaluasi sedikit ya. Apakah ada dari ibu-ibu yang bisa menyebutkan penyelamatan diri dan evakuasi saat terjadi bencana
bencana gempa bumi. Baik, dengan siapa Ibu? Baik, perkenalkan nama saya Ibu Ica. Jadi saya akan menyebutkan penyelamatan diri dan evakuasi saat terjadi bencana gempa bumi. Yang pertama itu jauhi kaca, jendela atau benda yang dapat jatuh. Kemudian segera berlindung di bawah meja yang kuat atau di samping furnitur yang kokoh. Selanjutnya ada antisipasi sebelum terjadi gempa bumi. Yang pertama, pahami lingkungan, mengetahui lokasi pintu, lift, tangga darurat dan area aman. Kemudian sediakan perlengkapan darurat seperti P3K, senter, baterai, radio, air dan makanan yang tahan lama seperti yang dicontohkan tadi. Selanjutnya kita harus mempelajari pertolongan pertama serta cara melindungi diri saat gempa. Oke, baik. Itu jawaban yang sangat bagus ya Ibu Ica, dan semoga ibu-ibu yang ada di sini memahami tentang kesiapsiagaan bencana alam yaitu gempa bumi. Baik ibu-ibu, terima kasih atas partisipasinya pada pagi hari ini. Mungkin dari kakak-kakak panitia bisa membagikan kuesioner setelah materi. Baik, sebelum saya tutup acara pagi hari ini, saya ingin berterima kasih kepada Ibu Desa untuk karena menyempatkan waktunya untuk bisa hadir pada pagi hari ini. Mungkin itu saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, sebelum meninggalkan tempat ini mungkin ada baiknya kita dokumentasi dulu foto bersama. Baik ibu-ibu, mungkin bisa maju ke depan.